Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini mungkin kita akan membahas topik yang berbeda dari 3 video yang sebelumnya. Yang kemarin kita membahas tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian. Pada video kali ini kita akan khusus membahas dan latihan soal tentang Permentan nomor 49 tahun 2009 tentang kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya berikut ini. Soal yang pertama, terwujudnya pelaku utama dan pelaku usaha pertanian yang berdaya, bermartabat mandiri, sejahtera melalui peningkatan modal sosial yang adaptif terhadap perubahan lingkungan merupakan salah satu A. Visi penyuluhan pertanian, B. Misi penyuluhan pertanian, C. Visi dan misi penyuluhan pertanian, dan D. Tujuan penyuluhan pertanian. Jawabannya adalah A. Visi penyuluhan pertanian. Visi penyuluhan pertanian yaitu terwujudnya pelaku utama dan pelaku usaha pertanian yang berdaya, bermartabat, mandiri, sejahtera melalui peningkatan modal sosial yang adaptif terhadap perubahan lingkungan. Soal berikutnya, memperkuat kapasitas modal manusia dan modal sosial pertanian dalam rangka pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan A. Visi penyuluhan pertanian, B. Misi penyuluhan pertanian, C. Visi dan misi penyuluhan pertanian, dan D. Tujuan penyuluhan pertanian. Jawabannya adalah B. Misi penyuluhan pertanian. Kalau visi penyuluhan pertanian yang pada soal yang sebelumnya, ini ada 4 misi penyuluhan pertanian, yaitu yang pertama memperkuat kapasitas modal manusia dan modal sosial pertanian dalam rangka pembangunan pertanian berkelanjutan. Kemudian misi yang kedua yaitu membangun sinergi kemitraan pemerintahan, masyarakat, dunia bisnis dan akademisi baik vertikal maupun horizontal. Kemudian misi yang ketiga yaitu mengembangkan keterpaduan sistem dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan misi yang keempat yaitu mengembangkan keberlanjutan sistem komunikasi dan inovasi dalam pembangunan pertanian yang adaptif terhadap perubahan lingkungan. Nah, itu adalah 4 dari misi penyuluhan pertanian. Soal berikutnya, mengutamakan prinsip kemitraan dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari A. Strategi penyuluhan pertanian, B. Tujuan penyuluhan pertanian, C. Visi dan misi penyuluhan pertanian, D. Kebijakan penyuluhan pertanian. Jawabannya adalah D. Mengutamakan prinsip kemitraan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Nah, pernyataan tersebut merupakan bagian dari kebijakan penyuluhan pertanian atau salah satu dari kebijakan penyuluhan pertanian. Nah, adapun kebijakan penyuluhan pertanian itu, yang pertama mengutamakan prinsip kemitraan dan dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Itu sesuai dengan soal di atas. Yang kedua, mengutamakan kegiatan berorientasi peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui keterpaduan sistem agribisnis hulu ke hilir, teknologi tepat guna, sistem kafeteria informasi yang berbasis teknologi informasi, dan kolaborasi dalam pengamanan sistem agribisnis. Kebijakan yang ketiga yaitu memfasilitasi kemandirian
dan profesionalitas penyuluh pertanian melalui pengembangan kompetensi profesi, lembaga sertifikasi profesi dan asosiasi profesi. Kemudian yang keempat, memacu pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian melalui pemberian prioritas insentif pembiayaan. Yang kelima, memprioritaskan pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang mengarah pada upaya peningkatan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi, pasca panen, dan pemasaran serta konsumsi keluarga. Kemudian kebijakan penyuluhan pertanian yang terakhir atau yang keenam yaitu meningkatkan intensitas komunikasi dialogis dan koordinasi dengan seluruh mitra pembangunan penyuluhan pertanian, khususnya melalui pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah dan organisasi profesi. Kita masuk ke soal berikutnya. Membangun sistem kafeteria informasi agribisnis dan inovasi dalam penyuluhan pertanian yang didukung atau berbasis teknologi informasi atau cyber extension. Hal ini merupakan salah satu dari A. Strategi penyuluhan pertanian, B. Tujuan penyuluhan pertanian, C. Visi dan misi penyuluhan pertanian, D. Kebijakan penyuluhan pertanian. Jawabannya adalah A. Strategi penyuluhan pertanian. Nah, ini ada 10 strategi penyuluhan pertanian. Yang pertama, mengembangkan kelembagaan petani sebagai modal sosial dalam pembangunan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui pendidikan profesional, pemasaran produk, mengembangkan sistem kemitraan agribisnis. Yang kedua, menempatkan kelembagaan penyuluhan pertanian sebagai penggerak utama kegiatan penyuluhan pertanian di masing-masing tingkat administrasi pemerintahan. Yang ketiga, mengupayakan peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian melalui penguatan kelembagaan pelaku utama, antara lain dengan meningkatkan keterlibatan petani dalam sistem agribisnis hilir, penguatan posisi tawar, dan pengembangan wira kooperasi atau cooperative entrepreneurship, serta pencegahan terjadinya kemerosotan moral atau moral di dalam sistem agribisnis. Kemudian yang keempat, membangun sistem kafeteria informasi agribisnis dan inovasi dalam penyuluhan pertanian yang didukung atau berbasis teknologi informasi atau cyber extension. Nah, ini di soal tadi ya, ini terdapat pada poin keempat dari strategi penyuluhan pertanian. Yang kelima, mengembangkan peningkatan mutu dan daya saing produk dengan kembali ke alamiah, antara lain melalui sistem pertanian terpadu dan atau sistem pertanian organik ya. Kemudian yang keenam, mengembangkan kemampuan kolaborasi berbasis kompetensi penyuluh pertanian, baik itu PNS, swasta dan swadaya, melalui sertifikasi profesi dan asosiasi profesi sebagai penjamin kompetensi. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh pertanian melalui pelatihan peningkatan profesionalisme. Kemudian yang kedelapan, menerapkan sistem insentif di dalam pengembangan sarana prasarana penyuluhan pertanian melalui penetapan skala prioritas. Yang kesembilan, mengurangi ketergantungan sarana produksi melalui upaya pengembangan pusat pembibitan dan sarana produksi lain dengan meningkatkan kapasitas petani dan kontrol terhadap lembaga-lembaga komersil penghasil sarana produksi terkait. Yang ke-10, menyelaraskan persepsi dan komitmen pimpinan daerah terhadap pentingnya penyuluhan pertanian melalui konvergensi komunikasi dalam bentuk koordinasi dan dialog, serta meningkatkan harmonisasi hubungan kerja antar instansi terkait. Nah, itu ada 10 strategi dari penyuluhan pertanian.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Maksud dari kebijakan penyuluhan pertanian itu adalah A. Langkah-langkah atau cara untuk mencapai suatu tujuan penyuluhan pertanian. B. Proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi peserta pelatihan untuk melaksanakan tugas pokoknya. C. Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian. Dan yang D. Proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi, kebijakan penyuluh pertanian itu adalah C, yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian. Ya, itu jawabannya. Nah, untuk yang option A itu merupakan pengertian dari strategi penyuluhan pertanian. Kemudian untuk option B itu merupakan pengertian dari pelatihan, dan option D itu merupakan pengertian dari penyuluh pertanian. Ya, jadi penyuluh pertanian itu adalah penyuluhan, maksudnya penyuluhan pertanian. Soal berikutnya, kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian diatur dalam. Jadi ini kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian itu diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, B. Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2020, C. Permentan Nomor 91 Tahun 2013, dan D. Permentan Nomor 49 Tahun 2009. Jadi kebijakan yang mengatur tentang kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian itu adalah Permentan Nomor 49 Tahun 2009, yaitu pada option D. Nah, kalau yang option A itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 itu tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kalau Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2020 itu tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian. Kemudian kalau Permentan Nomor 91 Tahun 2013 itu merupakan tentang pedoman evaluasi kinerja penyuluh pertanian. Soal berikutnya, yang bukan merupakan tujuan pembangunan pertanian adalah A. Sediakan pangan untuk 267 juta jiwa. B. Tingkatkan kesejahteraan petani. C. Minimalkan impor. Dan D. Tingkatkan ekspor. Jadi yang bukan merupakan tujuan pembangunan pertanian adalah minimalkan impor. Nah, untuk yang merupakan tujuan pembangunan pertanian itu, yang pertama sediakan pangan untuk 267 juta jiwa. Kemudian yang kedua, tingkatkan kesejahteraan petani, dan yang ketiga adalah tingkatkan ekspor. Ya, itu merupakan tujuan pembangunan pertanian. Soal yang berikutnya, sasaran umum kebijakan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian atau BPPSDMP 2020 sampai 2024 adalah A. Memantapkan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern. B. Memantapkan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing. C. Memantapkan pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif. D. Terwujudnya SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan wirausaha. Jadi, yang merupakan sasaran umum kebijakan BPPSDMP 2024 adalah D, yaitu terwujudnya SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan wirausaha. Ya, ini sasaran umum kebijakan
yaitu terwujudnya SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing dan wirausaha, dan tingkat kesejahteraan petani. Kemudian strategi utamanya itu ada 4 ya, strategi utama BPP-SDMP ini. Ada 4, yaitu yang pertama penyuluhan, yang kedua pendidikan, yang ketiga pelatihan, yang keempat reformasi birokrasi. Nah, kalau yang penyuluhan itu yaitu memantapkan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern, itu pada option yang A ya, yang satu ini pada option yang A. Kemudian yang kedua adalah pendidikan, yaitu memantapkan pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif, itu terdapat pada option C ya. Ini yang ketiga pelatihan. Pelatihan itu memantapkan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing. Nah, itu yang ketiga ini terdapat pada option B. Nah, yang keempat adalah strategi utama dari BPP-SDMP 2020-2004, yaitu reformasi birokrasi, yaitu memantapkan reformasi birokrasinya. Ya, soal berikutnya, Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian, yaitu kecuali A. Mewujudkan ketahanan pangan, B. Pertanian yang maju, mandiri, dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, C. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, D. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian. Jadi yang bukan merupakan misi dari Kementerian Pertanian yaitu B. Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, itu yang B itu merupakan visi pertanian jangka menengah, yaitu 2020-2024. Ya, kemudian misi Kementerian Pertanian yaitu mewujudkan ketahanan pangan, itu pada option yang A. Kemudian meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, itu ada di option C. Ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian, itu ada di option yang D. Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut, kecuali A. Meningkatkan ketersediaan pangan strategis dalam negeri, B. Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan, C. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, D. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Yang bukan merupakan tujuan dari Kementerian Pertanian 2020-2024, yaitu meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri. Nah, tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan visi dan misinya adalah ada 3. Yang pertama, meningkatnya pemantapan ketahanan pangan, ya, itu ada di option B. Yang kedua, meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, itu ada di option C. Yang ketiga, terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian, itu ada di option D. Nah, yang option A ini, meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, itu merupakan sasaran strategi yang ingin dicapai dalam periode tahun 2020-2024. Nah, itu ada beberapa sasaran strategis dari Kementerian Pertanian, yaitu yang pertama, meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional, termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian, kemudian tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan. Yang berikutnya, terkendalinya penyebaran organisme pengganggu tumbuhan atau OPT dan dampak perubahan
iklim atau DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan. Kemudian yang berikutnya, meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan pertanian nasional. Kemudian terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berprioritas pada layanan prima. Dan yang terakhir adalah terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Nah, itu merupakan sasaran strategis dari Kementerian Pertanian yang ingin dicapai dalam periode tahun 2020-2024. Misi pembangunan SDM pertanian adalah jadi yang bukan merupakan misi pembangunan SDM pertanian: A. Mewujudkan pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif. B. Memantapkan sistem pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi pertanian yang berdaya saing. C. Memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan. D. Terwujudnya SDM pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing. Ya, yang bukan merupakan misi pembangunan SDM pertanian adalah terwujudnya SDM pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing. Nah, ini misi pembangunan SDM pertanian yaitu mewujudkan pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif, memantapkan sistem pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi pertanian yang berdaya saing, memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan, kemudian memantapkan reformasi birokrasi mendukung peningkatan produksi dan daya saing pertanian. Nah, kalau yang D itu terwujudnya SDM pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing itu merupakan visi pembangunan sumber daya manusia atau SDM pertanian. Berikut ini yang bukan merupakan program aksi 2020-2024 adalah: A. Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian Kostra atau Kostra Tani. B. Penyuluhan, pendidikan dan pelatihan vokasi mendukung penumbuhan pengusaha pertanian milenial. C. Memantapkan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing. D. Penyuluhan, pendidikan dan pelatihan vokasi mendukung program utama Kementerian Pertanian atau Kementan. Nah, yang bukan merupakan program aksi 2020-2024 adalah C, yaitu memantapkan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing. Nah, untuk program aksi 2020-2024 itu ada 3. Yang pertama, Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian atau Kostra Tani. Yang kedua, penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan vokasi mendukung penumbuhan pengusaha pertanian milenial. Dan yang ketiga, penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan vokasi mendukung program utama Kementerian Pertanian atau Kementan. Jadi yang ketiga-tiganya ini terdapat pada option A, B, dan yang D. Nah, kalau yang untuk option C itu memantapkan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing itu merupakan salah satu dari 4 strategi utama BPPSDMP 2020-2024. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian. Jikalau pembahasan ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-temannya. Oh iya, teman-teman, kalau teman-teman juga boleh menilai dari cara pembahasan saya, dari cara penyampaian saya. Jikalau ada kekurangan, mungkin teman-teman punya saran, silahkan ditulis di kolom komentar untuk kebaikan kita semua dan mempermudah kita semua untuk memahami materi-materi yang disampaikan. Ya, dan jangan lupa untuk tetap mensupport channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Demikianlah. Terima kasih telah menonton video ini.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.